kembali lagi dengan saya Selenita Adu. Di sini saya akan menjelaskan satu lagi materi tentang asam nukleat. Yang pertama, kita tahu dulu apa itu asam nukleat. Asam nukleat adalah biopolimer yang berbobot molekul tinggi dengan unit monomernya mononukleotida. Asam nukleat terdapat pada semua sel hidup dan bertugas untuk menyimpan dan mentransfer genetik. Kemudian, menerjemahkan informasi ini secara tepat untuk mensintesis protein yang khas bagi masing-masing sel. Asam nukleat, jika unit-unit pembangunnya deoksiribonukleotida, disebut sebagai asam deoksiribonukleotida atau DNA, dan jika terdiri dari unit-unit ribonukleotida, disebut asam ribonukleotida atau RNA. Kemudian, klasifikasi asam nukleat sederhana. Yang pertama, asam nukleat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu ada DNA atau deoksiribonukleik acid, itu di mana asam nukleat yang berupa rantai ganda atau double helix yang mengandung gula deoksiribosa. Ada basa nitrogen juga, itu terdiri dari adenin yang disimbolkan dengan A, timin yang disimbolkan dengan T, guanin yang disimbolkan dengan G, juga sitosin yang disimbolkan dengan C. Nah, asam DNA ini berfungsi menyimpan informasi genetik. Terdapat di inti sel seperti mitokondria dan kloroplas. Kemudian yang kedua kita lihat di sini ada RNA atau ribonukleik acid. Di sini asam nukleat yang berupa rantai tunggal mengandung gula ribose dengan basa nitrogennya ada adenin atau yang disebut dengan A, urasil U, guanin G, dan sitosin C. Berperan sebagai penerjemah kode genetik menjadi protein. Yang berikut klasifikasi asam nukleat sederhana itu ada RNA. RNA diklasifikasikan lagi menjadi mRNA atau messenger RNA yang berfungsi sebagai pembawa kode gen ribosom. Kemudian tRNA atau transfer RNA di mana itu membawa asam amino. Kemudian rRNA atau ribosomal RNA sebagai penyusun ribosom. Kemudian klasifikasi asam nukleat kompleks. Di sini asam nukleat merupakan biomolekul kompleks penyimpan dan pengontrol informasi genetik pada makhluk hidup. Secara kompleks, asam nukleat dapat diklasifikasikan berdasarkan struktur, komposisi kimia, fungsi, dan jenis organisme. Yang pertama, kita bahas tentang jenis molekul. Jenis molekul dari DNA atau deoksiribonukleik acid itu mengandung gula deoksiribosa. Kemudian strukturnya merupakan struktur rantai ganda atau double helix. Kemudian basa nitrogennya ada adenin, guanin, sitosin, dan timin. Kemudian tersimpan dalam inti sel seperti inti sel, mitokondria, dan kloroplas. Kemudian fungsi utama dari DNA ini sebagai penyimpan informasi genetik. Yang berikut untuk klasifikasi asam nukleat kompleks yang selanjutnya untuk RNA atau ribonukleik acid, di mana ribonukleik acid ini mengandung gula ribosa. Kemudian basa nitrogennya ada adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Umumnya dia merupakan rantai tunggal dan terlibat pada proses sintesis protein. Yang kedua, berdasarkan komposisi dan struktur kimianya, di mana yang pertama ada purin dan pirimidin. Di situ purinnya itu ada adenin dan guanin, kemudian pirimidinnya untuk DNA ada sitosin dan timin, kemudian untuk RNA-nya ada sitosin dan urasil. Yang berikut berdasarkan unit penyusunnya. Unit penyusunnya ada nukleotida dan nukleosida. Untuk nukleotida terdiri atas gula, basa nitrogen, dan fosfat. Kemudian untuk nukleosida ada gula, basa nitrogen tanpa fosfat. Yang berikut ketiga berdasarkan fungsi. Ada penyimpanan informasi genetik. Di situ DNA mengatur pewarisan sifat dan aktivasi sel. Kemudian untuk ekspresi gen dan sintesis protein, RNA berperan dalam menyalin dan menerjemahkan informasi genetik. Untuk mRNA itu sebagai messenger RNA itu membawa kode gen ke ribosom seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian tRNA, transfer RNA itu membawa asam amino ke ribosom. Kemudian untuk rRNA, ribosomal RNA sebagai komponen utama dari ribosom itu sendiri. Setelah itu berdasarkan tipe organisme, ada asam nukleat eukariotik, di mana DNA linear itu panjang terorganisasi dalam kromosom. Kemudian RNA-nya memiliki banyak jenis dan tersebar di dalam sitoplasma serta nukleus. Untuk asam yang kedua ada asam nukleat prokariotik.
di mana DNA sirkulernya itu ada plasmid dan kromosom utama. Kemudian RNA-nya sederhana, namun sangat efisien dalam sintesis protein. Yang kelima, berdasarkan lokasi dalam sel, ada DNA inti seperti nuklear DNA untuk mengontrol seluruh aktivitas sel. Kemudian DNA mitokondria itu ada mtDNA untuk mengatur enzim respirasi. Yang ketiga ada DNA kloroplas atau biasa disebut dengan cpDNA untuk menyaring protein fotosintesis. Yang berikut kita bahas tentang struktur DNA atau deoksiribonukleik acid. Di sini yang pertama tentang bentuk heliks ganda. Teman-teman bisa lihat di sini ada gambarnya untuk struktur DNA-nya atau deoksiribonukleik acid. Yang pertama bentuk heliks ganda. Teman-teman lihat ada struktur dari DNA double helix. Yang pertama, DNA memiliki bentuk heliks ganda yang terdiri dari dua utai panjang yang saling berpilin, di mana menyerupai tangga berpilin. Dua utai tersebut tersusun berlawanan arah atau anti paralel dan dihubungkan oleh pasangan basa nitrogen yang berada di bagian tengah sehingga membentuk struktur yang stabil dan teratur. Yang kedua, ada nukleotida sebagai unit penyusun. Di situ struktur DNA dibangun oleh unit-unit kecil yang disebut dengan nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ada gula deoksiribosa, ada sebuah basa nitrogen, dan deoksiribosa. Kemudian satu gugus fosfat, dan yang ketiga komponen ini bergabung membentuk rantai panjang yang menjadi kerangka dasar DNA. Yang berikut ada basa nitrogen dan pasangannya. Dalam DNA terdapat 4 jenis basa nitrogen, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Basa-basa tersebut berpasangan secara khusus, di mana adenin selalu berpasangan dengan timin melalui 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosis melalui 3 ikatan hidrogen. Aturan pasangan basa ini membuat struktur DNA sangat presisi dan stabil. Yang berikut ikatan yang menyusun DNA. Pada DNA terdapat 2 jenis ikatan penting. Ikatan fosfodiester menghubungkan gula dan fosfat antar nukleotida dalam satu untai sehingga membentuk tulang punggung rantai DNA. Sementara itu, pasangan basa antar utai dihubungkan oleh ikatan hidrogen yang memungkinkan kedua utai DNA saling menempel, tetapi dapat dipisahkan saat proses replikasi dan transkripsi. Yang berikut sifat antiparalel dari untaian DNA. Kedua untaian DNA memiliki arah yang berlawanan, yakni satu untai memiliki arah 5 aksen ke 3 aksen, sedangkan untai pasangannya memiliki arah dari 3 aksen ke 5 aksen. Sifat antiparalel ini sangat penting agar enzim-enzim yang bekerja pada DNA dapat membaca, menyaring, atau memperbaiki informasi genetik secara tepat. Yang berikut kita lihat pada variasi struktur DNA. DNA dapat mengalami variasi bentuk struktur tergantung kondisi lingkungannya. Bentuk yang paling umum adalah DNA tipe B yang memiliki heliks kanan dan ditemukan pada organisme yang hidup. DNA tipe A memiliki heliks yang lebih pendek, ditemukan pada DNA tipe A memiliki heliks yang lebih pendek dan tebal, sedangkan DNA tipe Z memiliki heliks kiri yang jarang muncul dan biasanya terjadi pada kondisi tertentu seperti tingginya kadar garam. Yang terakhir untuk struktur DNA, kita lihat pada lokasi DNA di dalam sel. Dalam sel eukariotik, DNA sebagian besar berada di dalam inti sel sebagai penyusun kromosom. Selain itu, DNA juga terdapat dalam organel seperti mitokondria pada hewan dan tumbuhan serta kloroplas pada tumbuhan. Setiap lokasi peran spesifik dalam menyimpan dan mengekspresikan informasi genetik. Yang berikut kita lihat struktur RNA atau ribonukleik acid. Yang pertama kita lihat bentuk umum dan karakteristik dasar. RNA adalah asal nukleat yang berperan penting dalam proses ekspresi gen dan sintesis protein. Berbeda dengan DNA yang berbentuk heliks ganda, RNA umumnya memiliki bentuk untai tunggal atau single strand. Namun beberapa bagian dari RNA dapat melipat dan membentuk struktur 3 dimensi karena
memiliki gugus OH pada karbon kedua, sedangkan RNA lebih reaktif dan kurang stabil dibandingkan DNA. Yang berikut jenis basa nitrogen pada RNA. Basa nitrogen RNA dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Urasil di sini menggantikan timin yang ada pada DNA. Kemudian adenin pada RNA akan berpasangan dengan urasil jika terjadi perlipatan struktur, sedangkan guanin akan berpasangan dengan sitosin. Yang berikut struktur rantai dan ikatan kimianya. Rantai RNA dibentuk melalui ikatan fosfodiester antara ribosa dan gugus fosfat yang menghubungkan nukleotida satu dengan lainnya. Karena hanya memiliki satu untai, RNA lebih fleksibel dan dapat membentuk struktur kompleks melalui interaksi basa-basa internal. Berikut macam-macam struktur RNA. Di sini struktur RNA dapat bervariasi tergantung jenisnya. Yang pertama ada mRNA atau messenger RNA, memiliki struktur linear yang membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom. Yang kedua, tRNA, itu transfer RNA, dia memiliki bentuk seperti daun semanggi atau kloroverlaf yang melipat menjadi bentuk L untuk membawa asam amino. Yang ketiga, tRNA atau rRNA atau ribosomal RNA, itu membentuk struktur kompleks yang menjadi bagian utama dari ribosom. Yang berikut fleksibilitas dalam pelipatan struktur. Meskipun berupa untai tunggal, RNA ini sering melipat membentuk struktur sekunder seperti hairpin, loop, dan Golgi. Pelipatan ini memungkinkan RNA menjalankan fungsi katalitik atau ribosim, pengaturan ekspresi gen, dan stabilitas molekulnya. Yang berikut adalah lokasi RNA dalam sel. RNA ditemukan dalam inti sel, sitoplasma, dan ribosom. RNA juga diproduksi melalui proses transkripsi dari DNA dan segera digunakan atau diproses lebih lanjut sebelum menjalankan fungsi spesifiknya. Kita lihat sifat dan fungsi dari DNA. Sifat dan fungsi DNA di sini fungsinya atau peran DNA ini sebenarnya tidak hanya sekedar untuk pembawa materi genetik, melainkan juga sebagai fungsi yang sangat kompleks pula. DNA merupakan komponen yang ditemukan secara eksklusif di dalam kromosom dan mempunyai sifat dan fungsi antara lain. Yang pertama merupakan material kromosom sebagai pembawa informasi genetik melalui aktivitas pembelahan sel. Yang kemudian DNA itu tebalnya 20 angstrom dan panjangnya beribu-ribu angstrom, di mana diketahui di situ 1 angstromnya sama dengan 10 sampai 10 meter. Kemudian DNA ini dapat melakukan replikasi, yaitu membentuk turunan atau menggandakan diri. DNA hasil replikasi atau DNA anak ini memiliki urutan basa yang identik dengan yang dimiliki oleh heliks ganda parental atau DNA induknya. Setelah itu, pada sel organisme prokariotik atau bakteri itu sendiri, DNA berantai tunggal. Pada sel eukariotik, DNA berupa heliks atau rantai ganda. Pada suhu mendekati titik didih atau pada pH yang ekstrim, kurang dari 3 atau lebih dari 10 biasanya, DNA mengalami denaturasi atau membuka, di mana jika lingkungan dikembalikan pada seperti semula, DNA dapat kembali membentuk heliks ganda yang disebut dengan renaturasi. Yang berikut sifat dan fungsi dari RNA. Kita lihat yang pertama sifatnya. Sifat dari RNA ini merupakan untai tunggal, di mana dia lebih fleksibel daripada DNA. Kemudian sifat yang berikutnya, dia itu mengandung gula ribosa sehingga lebih reaktif dan kurang stabil. Berikut itu memiliki basa adenin, guanin, sitosin, dan urasil sebagai pengganti dari timin. Nah, umumnya RNA ini lebih pendek dan mudah terurai. Kemudian RNA dapat melipat diri membentuk struktur sekunder dan beberapa RNA dapat bersifat katalitik atau ribosim. Yang berikut kita lihat fungsi dari RNA. Fungsi dari RNA seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada mRNA, tRNA, rRNA. Untuk mRNA, dia membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom. Kemudian tRNA membawa asam amino ke ribosom saat sintesis protein. Yang ketiga, rRNA sebagai penyusun ribosom yang membantu pembentukan ikatan peptida. Yang berikut untuk regulasi gen, di sini ada miRNA atau siRNA yang mengontrol ekspresi gen. Yang terakhir ada materi genetik virus RNA pada beberapa virus. Yang terakhir kita lihat pada ikatan yang terjadi pada asam nukleat.
Di sini ada empat ikatan. Yang pertama ada ikatan fosfodiester, itu menghubungkan gula dan fosfat antar nukleotida membentuk tulang punggung dari RNA atau RNA. Yang berikut ada ikatan hidrogen, itu menghubungkan pasangan basa seperti AT, GC, pada RNA-nya itu adalah A dan U. Kemudian ikatan glikosidik itu menghubungkan gula dengan basa nitrogen dalam nukleotidanya. Yang terakhir, ikatan yang terjadi pada asam nukleat adalah interaksi hubungan basa, di mana itu sesuai dengan teori van der Waals yang menstabilkan struktur heliks dan perlipatan RNA. Baik, ini sekian hasil presentasi dari saya untuk materi asam nukleat. Semoga materi yang saya